Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Hope everyone is doing great. In this video, we're gonna learn about singular and plural noun. Pada video kali ini, kita bakalan belajar tentang kata benda singular dengan kata benda plural. Oke, di sini Miss Tita punya dua contoh kalimat. Mungkin kalian juga pernah lihat kalimat seperti ini di LKS kalian, atau di buku kalian, atau mungkin ketika kalian main HP, kalian bakalan nemu perbedaan yang sama seperti contoh yang Miss Ista kasih ini. Oke, kita langsung lihat contohnya dulu nih. Di sini ada Liana has a book. Lalu Liana has 3 books. Di sini Liana sama-sama punya buku. Tapi kalian lihat nggak sih ada yang beda? Bedanya ada di mana? Bedanya ada di sini. Ini ada a book dan ini 3 books. Kenapa berbeda? Ini kan sama-sama buku. Kenapa yang ini ditulisnya nggak pakai S dan kenapa ini ditulisnya pakai huruf S? Ditambahin huruf S di belakangnya. Kenapa ya? Oke, kita lihat penjelasannya di sini. Nah, di sini Liana has a book and Liana has 3 books. Kita bahas dari yang ini dulu. Nah, Liana has a book. Tadi kalau kita lihat dari contohnya, jumlah buku yang dipunya si Liana ini hanya ada 1. Dan ini disebut sebagai singular. Lalu, ini Liana has 3 books. Dan ketika kita lihat, tadi gambar bukunya itu jumlahnya ada 3. Dan ini disebut sebagai plural. Nah, jadi intinya apa sih, Miss Sista? Singular itu apa sih? Jadi singular itu digunakan untuk menunjukkan bahwa benda itu jumlahnya hanya ada 1. 1 benda. Dan plural, kita lihat dari sini, plural digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, benda yang jumlahnya lebih dari 1 itu berapa aja? Ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat, kita ambil contohnya. A book. A book, yang artinya adalah sebuah buku. Jumlah bukunya hanya ada 1. Dan sebagai pengganti kata 1, yang bahasa Inggrisnya one, kita pakai a atau an untuk menyatakan benda yang singular atau benda yang jumlahnya hanya 1. Jadi a atau an ini digunakan sebagai pengganti one. Oke? Nah, lalu apa bedanya, Miss? Gimana cara pakai an dan gimana cara pakai a? Oke, kita bahas dari yang paling gampang dulu, dari an. An digunakan apabila bertemu dengan kata yang berawalan huruf A, I, U, E, dan O. Nah, contohnya apa nih? Contohnya Miss Stan nih, punya nih. Ini ada eraser. Eraser itu apa sih? Ini adalah penghapus. Nah, di sini tulisannya adalah an eraser, bukan a eraser. Kenapa pakai an? Karena awal katanya ini huruf E. Lihat di sini, kalau awalannya A, I, U, E, dan O, maka kita pakainya an, bukan pakai E. Oke? Nah, lalu berikutnya, kalau E digunakannya untuk apa? Nah, jadi E ini kebalikannya. E digunakan apabila bertemu dengan kata yang berawalan selain A, I, U, E, O. Ingat ya, selain. Kalau selain berarti yang bukan dan tidak berawalan A, I, U, E, dan O. Contohnya tadi kita sudah punya a book. A book. Lihat, awal katanya ini bukan A, I, U, E, O. Maka kita menggunakan E. Lalu contoh yang lainnya lagi apa, Miss Sista? Contohnya ada ini. A pencil. Pencil diawali dengan huruf P. Maka kita menggunakan E. A pencil. Artinya sebuah pensil. Oke? Nah, jadi nanti kalau ketika kalian ingin menulis suatu benda yang jumlahnya hanya ada 1, jangan pakai one lagi. Pakainya E atau pakai an. Oke? Nah, ini kan tadi tentang singular nih. Kalau plural, contohnya gimana, Miss Sista? Nih, oke. Jadi gini, plural kan bendanya lebih dari 1.
Digunakannya seperti apa? Digunakannya dengan cara menambahkan huruf S di belakang katanya, di akhir katanya. Ini menunjukkan bahwa buku ini jumlahnya ada banyak, bukan jumlahnya bukan cuma satu jumlahnya. Nah, jadi kalian nggak bisa nih tulis 3 book tapi S-nya nggak ada. Kenapa? Karena book itu tandanya cuma ada satu, sedangkan di sini jumlahnya ada 3. Jadi harus ditambahkan huruf S di akhir katanya. Tapi ada 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah apabila akhir katanya berakhiran huruf S, X, CH, SH, dan O, maka akhirnya ini bukan hanya ditambahkan huruf S saja, tapi tambahkan huruf E-nya, jadi ES. Gitu. Nah, contohnya gimana? Nih, contohnya misalnya punya 2 box. Nah, 2 box ini kan harusnya X-nya, X aja. Nah, X di sini kalau akhirannya ditambahin X, kita tambahinnya ES. Nah, makanya jadi 2 boxes. 2 boxes. Bukan 2 box. Nah, ini salah. Contoh yang di atas ini salah. Oke, nanti kalau misalkan kalian ketemu sama kata yang huruf akhirnya itu S, tapi jumlahnya ada banyak, jadi ditambahinnya huruf ES, bukan huruf S aja. Oke, ini adalah kondisi yang pertama. Lalu yang kedua, apabila akhir katanya huruf Y, kita tambahkan I, E, dan S. Kalau tadi cuman ES, kalau sekarang IES. Contohnya apa, Miss Sista? Contohnya ini. Miss Sista punya candy. Candy-nya ini ada 2. Candy itu tulisannya berakhiran huruf Y. Nah, karena di sini jumlahnya ada lebih dari 1, maka huruf Y-nya diganti dengan IES. Jadi, 2 candies. 2 candies. Bukan 2 candies kayak gini. Yang atas ini salah. Yang benar adalah yang bawahnya. Seperti itu. Oke, jadi untuk singular ini, ingat kita menggunakan e dan en, dan plural kita tambahkan huruf S di akhir kata. Lalu untuk 2 kondisi yang berbeda ini, maka tambahannya berbeda hurufnya. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, sekarang it's an activity time. Waktunya kita latihan. Jadi, silahkan kalian buka LKS page 11 and 12 and do individual work part 1 and 2 in page 11 and group work part 1 only on page 12. Jadi, buka buku LKS-nya, kalian lihat halaman 11 dan 12. Nah, di halaman 11 ini, kalian kerjain individual work part 1 dan 2. Dan berikutnya untuk ke halaman 12, kalian kerjainnya yang part 1-nya aja. Oke? Jadi ada 3 part yang harus dikerjakan. Miss Sista tunggu ya. Thank you. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.